Sambil turun bisa megang ini, ya tak masang yang satu. Jatuh. Apa ini jatuh di bawah? Ini apa ini? Awas. Oke, terima kasih. Bisa. Makasih. Apa? Jalan kaki ke Padang Gembala. Siapa mau ikut ke Padang Gembala? Jalan kaki, Cipet, ya. Ya, jalan dong, seperti gembala. Lihat papi aja deh, nanti bateraiku habis. You want Jerusalem bag? Panas ya Cipeti ya? Enggak panas. Masih dingin pagi kok. Ya, ini kami menuju ke Padang Gembala. Jadi semua tempat-tempat yang diperkirakan terjadi seperti Alkitab tulis itu jadi gereja Katolik semua 100%. Karena waktu itu gereja lain belum ada Katolik duluan. Jadi semua jadi gereja Katolik. Kita akan menuju gereja. Jadi dibangunkan gereja. Desember mas, tanggal 4 nanti. Udaranya sejuk. Ini kira-kira 20 derajat. Sejuk. Ini kapel. Gereja ya? Iya, jadi gereja ini kapel. Iya. Saya masuk sebentar yang jelaskan. Nanti saya tunggu di sini. Nah, di dalam ini ada lukisan-lukisan. Yang kita lihat. Oke, dimulai dari nih. Jadi ini berita dari malaikat kepada para gembala. Oke. Terus mereka datang menyembah Yesus. Oke. Setelah itu mereka pulang bersuka cita. Nah ini ya, oke. Saya keluar nanti masuk lagi. Dan inilah kan juga katakan kepada orang gembala, jangan takut karena aku membawakan kabar gembira. Hari ini telah lahir Juru Selamat. Di mana dia lahir? Di kota Daud, di kota Bethlehem. Saya berhenti di sini untuk menunjukkan juga tempat lahir Juru Selamat. Ini lurus di atas bukit di situ, ya, bisa melihat di gereja kelahiran. Dan saudara-saudari, apa yang terjadi? Mereka percaya dan mereka berjalan karena mereka juga untuk mereka Anda akan lihat bayi, ya, yang di dalam gua, dan mereka berjalan dari sini sampai tempat Juru Selamat. Mereka bersujud menyembah Dia dan kembali dengan sukacita ke tempat ini di mana mereka. Amin. Bapak Ibu, tempat ini tempat asli,
ini bukan replika. Ya, gereja ini gereja baru. Bentuknya merupakan tenda dan upahnya seperti bintang, karena bintang terhenti di atas tempat lahir Juru Selamat. Gereja ini baru dinominasi oleh Biara Fransiskan. Banyak gereja di sini dinominasi oleh Biara Fransiskan dari negara Italia, didirikan oleh Santo Francis. Dan saudara-saudari, strukturnya memang sangat luar biasa. Di dalam gereja ada 3 lukisan. Saya akan menjelaskan tentang 3 lukisan di dalamnya. Dan juga ini kesempatan kita menyanyi satu lagu Natal, kesempatan kita di tempat lahir Juru Selamat di daerah ini. Karena akustiknya bagus sekali. Ya, akustik. Ruangnya. Ya, rumah saya. Ya, ada dua. Oke, Bapak Ibu coba lihat lukisan ini menggambarkan orang gembala, ya. Dan ini ada juga lembaga domba-domba, kambing-kambing, dan malaikat menterlihatkan diri. Para malaikat juga turun dari surga, katakan kepada mereka, hari ini Tuhan telah lahir dan aku membawakan kabar gembira. Bapak Ibu, ini salah satu kabar gembira yang orang gembala yang pertama terima kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat di kota Daud atau di Bethlehem. Dan bisa lihat juga wajahnya seperti orang awalnya takut, ya, dan mereka setelah mereka dengar apa lakukan? Mereka berjalan sampai tempat lahir Juru Selamat, sampai kota Bethlehem. Ini lukisan yang kedua yang menggambarkan juga ketika saudara-saudari orang gembala menyembah dan bersujud dan bertemu dengan Juru Selamat, melihat Tuhan Yesus di kota Daud dengan ibunya Maria dan Yusuf di mana dia lahir. Dan lukisan yang ketiga ini menggambarkan orang gembala kembali dengan Sukacita. Dan dewasa dengan apa? Coba lihat, daun ini apa? Pohon zaitun. Zaitun, dilambangkan apa? Damai, perdamaian. Karena Tuhan kita membawakan perdamaian kepada seluruh manusia, Bapak Ibu, kepada bumi, kepada kita. Dan saudara-saudari, gereja ini sekali lagi bentuknya merupakan tenda orang gembala kebiasaan kita di dalam tenda, dan mereka pindah tempat mencari makanan, mencari minuman, dan bisa melihat rumahnya seperti bintang nilai-nilai didesain oleh nilai-nilai sama dalam Alkitab, dalam jumlah Tuhan. Di sini para mereka juga turun dari surga dan menyanyikan nama Juru Selamat lahir di surga. Dan kembali kita akan menyanyi Gloria. Hai mari berikut dan bersukaria semua marilah pandang Tuhan tentera surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Sekali lagi saudara dengan sepenuh hati, yang online bisa ikut juga. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan tentera surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Berita pertama yang malaikat sampaikan, damai di bumi bagi manusia yang diperkenan Tuhan. Tapi sampai hari ini damai itu belum terjadi. Bahkan ketika damai itu hilang dalam dari gereja Tuhan, kita lihat perpecahan gereja masih terjadi sampai hari ini. Yang Katolik merasa aku paling benar, yang Protestan berkata aku paling benar, Advent, Baptis, Pentakosta semuanya berkata paling benar. Hati Tuhan sedih. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, ayo kita pulang dari sini menyatakan damai di bumi. Silakan salah seorang saudara, boleh ibu, boleh bapak, berdoa mengucap syukur Tuhan bawa kita ke tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, jika kami boleh berdiri di tempat ini, dan boleh menyaksikan karya Tuhan atas dunia ini. Atas kami, bagaimana Tuhan hadir, pergantian diri Tuhan, mengambil upah sebagai manusia demi mengasihi kami. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan hadir membawa damai, membawa kabar sukacita, memberikan harapan kepada dunia, lebih kepada kami anak-anak-Mu. Demikian juga kami, jika kami ada di tempat ini, kami mengambil sebuah pengalaman pelajaran bahwa kami pun harus membawa damai. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai anak-anak, kami pulang kami akan menjadi pembawa damai itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hidup kami melalui setiap kehidupan kami, di mana Yesus hadir dalam setiap kami. Kami pun membagikan pengharapan kepada setiap mereka yang sedang putus asa, sedang khawatir, sedang takut di dalam hidupnya. Tuhan, pakai kami semua, urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Wasim, kita akan ke field atau ke gereja ya, ya, oke. Baik. Kita mau masuk ke pelayan. Iya, betul. Abuna kalau mau doa sebentar, boleh. Iya, siap. Ayo kita mau masuk ke goanya, tempat para gembala yang dulu. Ayo. Ya, masih ada 2 tempat lagi. Cepat. Masih ada 2 tempat lagi. Ayo, kita keluar. Mau foto dulu boleh, tapi asal cepat. Pak, foto bertiga. Oh, entar. Taruh dulu sini ya, sebentar ya. Hebat, luar biasa. Kenapa kena matahari? Yes. Oke. Bagus. Ayo ya, kita foto keluar yuk. Ayo. Kita akan ke gua aslinya.
Sini dulu, kita mau foto grupnya. Yuk, kumpul sini, mau foto grup dulu sebentar. Ayo, mau foto sini, mau foto grup. Oh, yaudah. Yuk, kita mau foto grup. Kita foto gua asli. Iya, kita foto grup dulu. Foto grup. Ayo foto grup. Enggak, mereka taruh. Supaya orang bisa kelihatan. Pak, enggak usah seragam toh, Pak. Enggak, nanti seragam nanti. Yo, yang masih di dalam, foto grup dulu. Masih ikut. Senyum. Siap, satu. Abunak agak ya, siap kelihatan. Siap, satu, dua. Lagi, satu, dua. Video sebentar. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar semua baik? Bapak Ibu lagi di mana? Azariatun. Haleluya. Paulus, pokoknya biasa. Iya, masih live. Kecuali kalau terpaksa. Kalau enggak sih Enggak apa-apa. sudut-sudutnya ini cantik. Iya. Kayak tenda memang. Ini dari belakang. Oh ya. Tahu udah denger kok. Ini guanya. Ya, ini sisa. Dulu karena musim dingin, jadi mereka ada di dalam. Laki-laki buka topi ya. Oh, perempuan? Oh, tidak usah. Enak ya? Iya, guanya. Guanya gua para gembala dulu. Mereka ada di sini. Ayo kita mau ini guanya. Tinggal. Dan domba di dalam, penjaga di luar. Takut dari mana? Takut dari hewan. Takut dari pencuri. Mungkin ada serigala, Kau ini tempat di padang gurun. Dan tidak ada seperti sekarang. Tidak ada banyak juga perumahan di sini. Kalau ada masalah terjadi juga, kita bisa bantu. Lalu penjaga di luar, domba-domba di dalam. Ketika malam, ya. Kenapa mereka jaga mereka. Dan saudara-saudari, malaikat di tempat ini memperlihatkan diri kepada para gembala. Bapak Ibu, kita juga di tempat yang asli, di mana dulu Ruth yang datang dari Moab. Ya, di daerah ini menggembalakan domba-domba. Dan siapa lahir Bapak Ibu juga di sini, di daerah Yehuda? Raja Daud. Kenapa? Karena dalam Alkitab dari Yesaya pasal 11, tunas dari Raja Daud akan datang juru selamat. Amin. Raja Daud dia diurapi oleh Samuel ketika Samuel datang ke hari Rama dan berjumpa dengan Yese. Dia mau tahu siapa Daud, belum, karena Tuhan memberitahu dia pergi ada satu orang dari Yehuda.
Dia bersama dengan bapaknya. Bapaknya menunjukkan anaknya pertama, dua, tapi tidak. Dan dia enggak. Ada masih satu. Di sini dia orang gembala namanya Raja Daud. Ya, dan dia diurapi oleh Samuel juga di daerah ini. Lalu daerah ini Bapak Ibu sekali lagi, daerah yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Daerah suci, tanah namanya tanah suci, Holy Land. Kenapa namanya Holy Land, tanah suci? Karena Tuhan kita berjalan di tempat ini. Mau lebih dari itu Tuhan? Tidak. Itu yang tertinggi, yang terbaik. Dan Anda sekarang memang di tempat yang asli, di mana 2000 tahun yang lalu juga Yesus lahir di daerah Yehuda atau di kota Bethlehem. Oke, kesempatan mau. Ayo kita nyanyikan lagu Mazmur 23. Semuanya duduk yuk. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyingkirku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun amin, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak besertaku. Bapa di surga, kami bersyukur. Hanya karena anugerah kemurahan-Mu kami boleh sampai di tempat ini. Begitu pula saudara kami mengikuti via online. Kami percaya Tuhan hadir untuk mereka juga. Terima kasih untuk Wasim, terima kasih untuk Asarnya. Bawa kami ke sini, berkati mereka. Sebentar kami akan merenungkan Mazmur 23. Tolong kami untuk mengerti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Mazmur 23 itu diakui oleh seluruh gereja. Itu pasal yang terhebat dan terbaik. Kalau kita baca, jelas itu tulisan Daud. Tapi sesungguhnya yang Daud tulis itu tentang Tuhan, bukan tentang dia. Masih ingat Mazmur 121? Penjaga Israel tidak pernah terlelap, apalagi tertidur. Itu Daud yang ngomong. Jadi begini, di zaman itu musuh gembala itu adalah dua. Satu perampok-perampok, dua itu binatang buas. Catat, itu musuh mereka. Sehingga dalam tradisi Yahudi pada masa itu, gembala tidak boleh anak bungsu, harus anak sulung. Mengapa Daud dipilih jadi gembala padahal dia anak bungsu? Kalau saudara baca Mazmur 27 ayat 10, ternyata Daud ini anak yang gak diinginkan. Ini rahasianya. Dalam tradisi Yahudi, kalau ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh sampai hamil, tapi ketika di pengadilan Taurat, para imam membuktikan bahwa ini anakmu, istrimu tidak berzina dengan siapapun. Tapi tetap Isai tidak pernah mengakui kalau itu anaknya. Ayo kita mikir. Kalau kita sebagai istri sedang mengandung bayi, ternyata yang jadi bapaknya nggak mau ngakui. Jujur sebagai mama, bisa terima nggak? Nah, coba buka Mazmur 27 ayat 10. Menyedihkan hidup Daud ini. Mazmur 27 ayat 10. Cepat dibaca. Aduh, hidup Daud itu tragis sekali. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, jadi Daud itu ditolak sejak dalam kandungan. Lalu orang Yahudi, ibu-ibu yang tertuduh tapi tidak terbukti. Coba cari Mazmur 51, ayat berapa saya lupa. Yang ada kalimat Daud ngomong, aku dikandung dalam kesalahan dan aku dilahirkan dalam dosa. Itu ayat berapa? Coba cari Mazmur 51. Nah,
dalam tradisi Yahudi, kalau ada istri yang dituduh suaminya tapi tidak terbukti, maka kemana dia sebagai perempuan, kunjungan ke keluarga, acara pesta, acara apa, orang tanya, oh kamu mengandung. Maka ibu itu akan pegang perutnya. Aku sedang mengandung. Ayat berapa? Mazmur 51 ayat 5. Coba bacakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ya. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini menyedihkan, saudara. Jadi mamanya Daud ini kemana-mana selalu berkata, aku mengandung dalam kesalahan dan diperanakan dalam dosa. Bayangkan. Maka itu ketika dia lahir, saya langsung ditolak. Tapi hukum Taurat, membunuh itu dosa, betul nggak? Jadi mamanya nggak bisa menggugurkan. Nah, salah satu kebenciannya dilampiaskan, Daud harus jadi gembala. Jahat ini papanya. Supaya apa? Mati. Nah, saudara bayangkan. Ketika dia bermazmur, pasal 23 ini, luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Zaman itu, rumput sampai sekarang pun kita lihat gersang masih sulit. Jadi gembala-gembala kalau sudah sore, pulangkan kambing domba masuk kandang. Gembala nggak boleh istirahat. Keliling cari padang rumput dulu. Begitu mereka dapat, maka masing-masing gembala itu punya bendera. Benderanya bentuknya warnanya beda-beda supaya saling tahu antar gembala. Misalnya saudara seorang gembala sudah ngandangkan domba pada waktu sore dan saudara keluar cari rumput, tancapkan bendera. Maka gembala lain nggak boleh ambil tempat itu. Nggak akan kekurangan. Nanti kita akan lihat sebentar kontur tanah, gunung, bukit. Jadi air itu deras. Kenapa Daud bisa berkata, engkau membaringkan aku di padang berumput hijau? Memang domba-domba nggak perlu kekurangan karena gembalanya saya. Dan menyediakan aku air yang tenang. Jadi zaman itu, gembala-gembala yang baik itu tidak akan mengizinkan domba-dombanya minum ke sungai. Karena deras, domba tahu, hanyut nanti. Lalu gembala yang baik itu menyediakan sebuah kolam kecil dengan batu-batu kali ya untuk membendung arus itu. Disitulah domba-domba itu minum. Saudara bisa bayangkan, ini ngomong tentang Tuhan. Tapi Daud melakukan apa yang Tuhan lakukan. Gadamu dan tongkatmu. Ngeri, saudara, perjalanan zaman itu. Perampok banyak, binatang bawah juga banyak. Tapi ketika domba-domba tahu, gembalanya mengiring dia dengan tongkat dan gada. Artinya domba-domba itu aman. Bayangkan, Tuhan itu luar biasa. Biarlah kita semua sebagai papa, sebagai suami, sebagai gembala, secara organisasi gereja, kita lakukan ini. Hal berikut yang luar biasa. Kalimat yang paling hebat di pasal 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa artinya? Jadi begini. Binatang buas dan para perampok. Itu kalau mau mencuri domba-domba, mereka nggak ngelihat si dombanya. Mereka ngelihat gembalanya. Lagi ngantuk nggak? Tertidur nggak? Saudara bayangkan di panas terik begini. Biasanya gembala-gembala itu selalu bawa tenda kecil. Kalau mereka tidak menemukan pohon besar, maka mereka pasang tenda, mereka berteduh di situ. Sambil membiarkan domba-domba itu merumput. Nah, dari kejauhan, mata binatang buas, mata perampok itu ngincar. Harapan mereka, ngantuklah kamu, ngantuklah kamu. Begitu para binatang buas dan para perampok itu melihat si gembala sudah plek, nggak bangun-bangun lagi, langsung diserbu. Tapi domba-domba Daud makan lahap, walaupun mata-mata penjahat mengincar mereka. Bisa bayangkan nggak hebatnya ayat itu? Ketika saya diberitahu Tuhan, engkau gembala yang baik. Tidak membiarkan kita ketakutan. Lalu dalam perjalanan yang panas, ada domba bisa jatuh, bisa luka, kena duri. Nah, gembala-gembala yang baik selalu menyediakan minyak zaitun. Saudara pernah kepanasan sampai kepala seperti mau pecah. Minyak zaitun membuat panas itu nggak sampai tembus. Itu yang Tuhan buat untuk Daud. Maka itu mulai hari ini semua kita ikuti di rumah juga. Kalau kita membaca kitab Mazmur 23 mulai mengerti. Apalagi kita dapat kesempatan melihat langsung tempat ini.
Jadi hebatnya Tuhan kita, maka itu jangan ada seorang pun di antara kita masih hidup penuh ketakutan, jangan. Oke, hebatnya itulah Tuhan kita, nggak akan kekurangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salah seorang silakan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sampai di tempat ini. Ya, kami memahami, kami melihat kebaikan-Mu. Waktu Engkau datang buat para gembala-gembala juga, dan Daud telah mengajari kami. Engkau yang telah mengajar dia, dan kami belajar saat ini daripadanya lewat kebenaran firman-Mu, bahwa sebagaimana Daud menjadi gembala, Tuhan adalah gembala. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, saudara yang sudah menjadi saluran berkat-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Jadi begini, saya lupa satu hal. Jadi di antara perampok itu ada perkataan gini. Kamu mau cari domba di mana? Gembalanya Daud. Percuma, dia nggak pernah ngantuk. Jadi kalau mereka tahu Daud yang jadi gembala, mereka nggak pernah dapat dombanya itu. Hebat sekali. Tuhan memberkati. Saudara, kok nggak ada tempatnya? Persembahan? Oh ya, silakan saudara mau memberi untuk gereja ini ya. Oke. Yang lain mau keluar dulu melihat ke depan, boleh. Ya, yang di rumah, puji Tuhan. Ngajarin Daud tentang Tuhan siapa kalian kok dia dibuang sama orang tuanya? Ya tahu toh, anak ditolak kan Mas. Bentar, oke. Ini guanya. Oke, kita oh topi ya, pegang dulu. Ntar kita akan lihat bentuknya, kontur tanahnya. Jadi ini sudah jadi biara ya. Ada Pastor Fransiskan. Denanya. Nah itu lihat. Seperti itu saudara. Padang pengembalaan itu. Tandus, curam. Jadi gembala-gembala itu harus cari rumput. Itu kota Bethlehem dari kejauhan. Iya, gereja Katolik dari Italia. Itu daerah pengembalaannya di sana, curamnya seperti itu. Enggak apa-apa, lihat aja. Daerah gembala Bapak Ibu. Dulu. Oh. Sekarang ada perumahan ya. Ada perumahan karena kita di abad 21. 2000 tahun kemudian. Berbeda sedikit. Orang gembala asli. Ayo, ibu, cepat. Mana jalannya? Belum, nanti foto di belakang kota tua Yerusalem backgroundnya. Oke ya. Udah. Sekarang stop dulu ya. Kami akan berjalan ke diperkirakan tempat kelahiran Yesus itu jadi gereja ortodoks. Nanti kita akan ke sana. Oke ya. Jadi keluar dulu sekarang ya. Sampai nanti. Tuhan berkati.